Nah, mereka tidak melakukan itu, maka hukum asal tetap apa? Dipegang. Maka hukum asal dari kita adanya kemungkinan haram nyala tidak perlu digubris. Adanya kemungkinan haram dari masalah tersebut, tapi tanpa landasan syar'i, maka nggak perlu digubris. Dan itu namanya beda dengan masalah syubhat. Kalau syubhat itu adanya kemungkinan haram, tapi adanya kemungkinan ini adalah landasannya secara syar'i. Kayak kita kemarin pada waktu bahas binatang buruan yang jatuh dan mati di air. Ini kemungkinan di sisi haramnya itu ada sisi syar'inya. Ini namanya syubhat, tinggalkan. Tapi kalau sisi haramnya tidak berlandas, tidak ada landasan syar'inya, ada orang muslim ngasih daging kepada kita, ya ada kemungkinan dia itu nyembelih, jadi tidak baca basmalah, ada kemungkinan pula nggak disembelih. Kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan itu tanpa landasan. Kenapa? Seorang muslim hukum asalnya dia nyembelih binatang, jadi bunuh binatang, disembelih dan baca basmalah, maka tidak ada landasan syar'i dari kemungkinan haram itu namanya waswas. Lah, kalau waswas jangan digubris. Kenapa? Al yaqin la yazulu bisyak, kata para ulama. Satu yang yakin tidak bisa dihilangkan hanya dengan faktor keraguan. Kenapa? Kalau was-was itu dituruti, maka orang itu nggak bisa bergerak dalam hidup. Orang itu nggak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Segala sesuatu itu ada kemungkinan haramnya. Lah, ada kemungkinan haram itu nggak perlu dijadikan landasan hukum selagi tidak berlandaskan apa? Syariat. Wallahu a'lam. Nah, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila mereka melihat perdagangan atau melihat sesuatu yang lahu, yang menyenangkan, infaddu ilaiha, mereka itu buyar menuju kepada perdagangan tersebut. Qultu asnada fihi hadis Jabir al-Mutaqaddim, beliau meriwayatkan hadis Jabir yang telah lewat pada juz 1 babul Jum'ah, yaitu hadis yang dahulu kita bahas tatkala Rasulullah SAW khutbah Jumat, kemudian ada rombongan dagang dari Syam, maka para sahabat bubar, yani banyak di antara mereka yang bubar meninggalkan khutbahnya Rasulullah SAW untuk mendatangi perdagangan tersebut. Dan itu adalah satu perbuatan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab man lam yubali min haitsu kasabal mal. Bab orang yang enggak peduli dari mana mendapatkan harta. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang jadi pada manusia suatu zaman, akan datang sebuah zaman, suatu ketika nanti akan datang pada manusia. La yubalil mar'u ma akhadha minhu, orang itu sudah tidak peduli apa yang dia ambil, apa yang dia dapatkan. Aminal halali aminal, apakah itu dari harta yang halal ataukah itu dari harta yang haram, apakah itu dari harta yang halal ataukah itu dari harta yang haram. Hadis ini pertama, para hadirin azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita tentang nubuwahnya Rasulullah, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Beliau berbicara tentang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, dan itu adalah perkara gaib. Tapi perkara gaib itu adalah satu perkara yang kalau ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi tanda-tanda semacam ini adalah menunjukkan bukti kenabiannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, hadis semacam ini menunjukkan kepada kita secara umum
zaman itu semakin ke belakang semakin jelek secara umum. Secara umum ya, zaman itu semakin ke belakang maka semakin jelek. Jadi karena Rasulullah SAW mengatakan la ya'ti qaumun illa wa ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang sebuah kaum kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, jadi hadis ini menunjukkan yani kepada kita satu sunnatullah yang pasti akan terjadi. Satu takdir yang pasti akan terjadi, bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak orang itu yang tidak lagi peduli hartanya diambil dari cara yang halal atau haram. Dan itu zaman kita. Orang sudah tidak banyak yang peduli halal atau haram. Yang penting yani dapat duit. Yang penting dapat duit. Hadis ini akan juga menunjukkan kepada kita, tidak semua yang Allah kehendaki secara takdir Allah cintai secara syariat. Tidak semua yang Allah kehendaki yani secara takdir Allah cintai secara syariat. Allah menghendaki hal ini terjadi. Nanti di akhir zaman akan terjadi yang semacam itu. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara syariat Allah tidak mencintai perbuatan. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai perbuatan tersebut. Hadis ini berikutnya malah menjadi peringatan agar orang itu memperhatikan hartanya itu diambil dari cara yang halal atau diambil dari cara yang haram. Kalau yang halal maka tinggalkan, maka ambillah. Kalau yang haram maka tinggalkan. Karena keyakinan kita, yakni rizki itu paten, rizki itu ada takaran takdirnya. Dicari dengan cara yang halal ya dapatnya segitu, dicari dengan dana haram ya dapatnya segitu. Wallahu a'lam. Bab at-tijarah fil barri. Jadi bab bab berikutnya adalah dagang di laut. At-tijarah fil bar, dagang di daratan. Wa qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang mereka itu la tulhihim, yang tidak terlalaikan oleh perdagangan dan tidak pula jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Da'amat Sadusi, kanal yatabaya'una wa yattajirun, adalah orang-orang kaum itu mereka berdagang, jual beli dan berdagang. Walakinnahum, tapi mereka, idza nabahum haqqun min huquqillah, apabila datang kepada mereka salah satu kewajiban dari Allah, lam tulhihim tijaratun, maka perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai, wala bay'un, dan tidak pula jual beli mereka, an zikrillah, dari mengingat Allah, hatta yu'adduhu ilallah, sampai mereka tunaikan kewajiban itu kepada Allah. Qatadah para ikhwah adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Qatadah kalau ngomong kanal kaum adalah orang-orang, siapa mereka berarti? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatadah dari seorang kibar. Kalau ngomong orang-orang, maka yang dimaksudkan adalah para sahabat. Jadi para sahabat itu, kata beliau, jadi beliau mensifati para sahabat bagaimana mereka itu kerja tapi tidak melalaikan kerjanya dari mengingat Allah. Mereka itu ya jual beli, mereka itu ya dagang gitu. Tapi meskipun saat dagang, apabila datang kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dagang mereka tidak melalaikan mereka. Mereka tunaikan kewajiban Allah, baru kemudian yani meneruskan perdagangan mereka. Dan ini masalah penting para fitan azani Allahu wa yakum. Jadi kerja apapun yang penting halal itu sah-sah aja. Mau tani, mau dagang, mau apapun itu sah-sah aja. Tapi pahami satu masalah, bahwa di antara yani masalah yang harus dipegang, dagang itu jangan melupakan kewajiban. Wah, puasa ya tetap puasa Ramadan, maksudnya ini puasa. Waktunya jamaah tetap jamaah. Waktunya kewajiban-kewajiban yang lain, maka kewajiban-kewajiban yang lain. Sadari satu masalah, bahwa rezeki itu intinya barokahnya, bukan banyaknya. Intinya adalah keberkahannya. Dan tidak mungkin rezeki itu akan Allah berkahi kalau diambil dari cara yang melanggar
syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa rezeki itu sudah ada takarannya sebagaimana saya katakan tadi. Sudah ada takarannya, sudah ada takdirnya. Kalau emang Allah mentakdirkan semacam itu, rezekinya hari itu dapatnya semacam itu, maka jadi dicari dengan cara yang halal ya dapatnya segitu, dicari dengan cara yang haram dapatnya segitu. Ditinggal jamaah ya dapatnya segitu, terus-terusan tanpa jamaah, tanpa sholat ya dapatnya segitu. Keyakinan ini harus merasuk dalam hati kita. Jadi yang harus merasuk dalam jadi hati kita, sehingga kita itu menyadari tatkala kita kerja itu adalah mencari rizki yang Allah takdirkan untuk kita hari itu. Tatkala kita kerja, maka bukan mencari rizki sebanyak-banyaknya, tapi mencari rizki yang Allah takdirkan hari itu, sehingga kita tidak melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tapi bukan berarti kemudian malas-malasan, karena syariat itu jadi harus digabungkan. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza 'amilal 'abdu 'amalan an yutqinahu. Rasulullah itu senang apabila seorang hamba itu melakukan amal perbuatan maka seprofesional mungkin, sebagus mungkin. Kerja yang saat kerja, jadi kerja yang bagus, kerja yang kuat. Tapi saat waktunya datang kewajiban syar'i, maka segera lakukan kewajiban, yani kewajiban syariat. Wallahu a'lam. Nah, an Abil Minhal, dari Abul Minhal. Saya berkata, kuntu attajiru fis sarf. Saya itu dagangan sarf. Sarf itu dagangan mata uang. Kalau sekarang ya jual beli rupiah sama dolar gitu ya. Kalau dulu yani emas dinar dengan dinar, perak apa itu dirham dengan dirham, atau emas dengan apa dinar dengan dirham. Itu sarf. Sampai sekarang namanya tetap sarf. Fasa'altul Bara ibn Azib, saya pun bertanya kepada Bara ibn Azib, wa Zaid ibn Arqam, dan Zaid ibn Arqam, dua sahabat Rasulullah SAW, anis sarf, tentang hukum jual beli jual beli mata uang, ya? Jual beli mata uang. Fakul wahid minhum yakul, masing-masing dari keduanya mengatakan hadza khairu minni, beliau aja lebih baik daripada aku. Jadi masing-masing mengatakan beliau aja lebih baik daripada aku. Faqala, keduanya akhirnya mengatakan, wa fi riwayah faqilahuma yakul, keduanya mengatakan kunna tajirain, kami dulu itu dagang, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min tariqi Sulaiman ibn Abi Muslim, dan hadis ini dari jalan Sulaiman ibn Abi Muslim. Qala, beliau mengatakan, sa'altu Abul Minhal, saya bertanya kepada Abul Minhal anis sarf, tentang perdagangan mata uang yadan biyadin, yang kontan. Faqal, maka Abul Minhal mengatakan, ishtaritu ana wa syarikun li syai'an yadan biyadin wa nasi'atan. Jadi saya pernah melakukan jual beli saya dengan teman daganganku gitu. Saya pernah melakukan jual beli kontan, jadi kontan, kadang-kadang nggak kontan, tertunda. Nasi'ah itu tertunda, yadan biyadin kontan, kadang-kadang tertunda. Faja'ana al-Bara ibn Azib, maka datanglah kepada kami Bara ibn Azib, fasalna, lalu kami tanyakan hal ini kepada beliau. Faqal, beliau mengatakan, fa'altu ana wa syariki Zaid ibnu Arqam. Kata Bara, saya dan teman daganganku Zaid ibnu Arqam melakukan itu. Fasalna Rasulullah, kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sarf, tentang perdagangan mata uang. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, in kana yadan biyadin fala ba's, jika kontan enggak mengapa, jika kontan maka tidak mengapa. Wa in kana nasaan, nasa ya, nunnya di fathah. Wa in kana nasaan fala yasluh, kalau memang tertunda maka enggak boleh. Wa bi riwayah fadharhu, tinggalkan dia. Wa bi ukhra, dalam riwayat yang lain, naha Rasulullah an bai'iz dzahab bil warid dainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan perak, jual beli dinar dengan dirham dengan utang, tertunda, enggak langsung, enggak cash. Wa riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, an Abil Minhal, dari Abul Minhal, Abdurrahman ibnu Mut'im, qala, beliau mengatakan, ba'a syarikun li darahima fis suq nasi'atan. Jadi teman daganganku menjual kepadaku beberapa dirham di pasar secara tertunda. Yani ilal mausim awil haji, sampai musim haji, bayarnya nanti pada waktu musim haji. Fakultu, saya berkata, subhanallah, ayuslahu hadha, subhanallah,
begini ini boleh ya? Gitu ya. Kalau dia mengatakan subhanallah wallahi laqad bi'tuha fis suq. Loh, aku sekarang menjualnya di pasar. Fama'abahu ahadun, tidak ada seorang pun yang melarangnya, mencelanya. Fasalatul Bara ibn Azib, saya kemudian bertanya kepada Bara ibn Azib. Faqala qadima alina nabiyyul Madinah, Rasulullah datang kepada kami di kota Madinah. Wa nahnu natabayya'u hadzal bai', kami memperjualbelikan jual beli ini. Faqal, maka beliau mengatakan, maka yadan biyadin, kalau kontang falaysa bihi ba's, maka tidak mengapa. Wa maka nasi'atan fala yaslu, kalau tertunda maka nggak boleh. Wa alqa Zaid bin Arqam, jadi dan saya walqa Zaid bin Arqam, temui Zaid bin Arqam, was'alhu, tanya dia, fa innahu kana a'dhamana tijaratan, Zaid itu orang yang dagangannya paling besar di antara kami. Fasa'altu Zaid bin Arqam, maka saya bertanya kepada Zaid bin Arqam, kata Abdul Minhal. Faqal, beliau mengatakan mithlahu, semacam yang dikatakan oleh baik Bara ibn Azib. Pertama ya kawan, hadis ini menunjukkan kepada kita pertama, yani jual beli mata uang itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tapi wujudnya bukan uang kertas sekarang, wujudnya masih dinar, dirham, emas, perak. Karena emas dan perak di zaman Rasulullah itu ada 3 jenis, ada 3 bentuk. Jangan menyeniti kalau bahasa fikihnya, emas yang masih bahan baku, belum diolah jadi apapun. Istilah kita zaman sekarang emas batangan, gitu ya. Yang kedua, huli. Huli itu emas atau perak yang sudah dijadikan perhiasan, kalung, anting-anting dan macam-macam, itu namanya al-huli. Yang ketiga, naqd. Naqdu itu jadi mata uang. Kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dirham. Kalau perak namanya dirham. Dah. Jual beli mata uang, emas dengan dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau emas dijual belikan dengan emas, gambarannya apa? Ya kayak kita lah, rupiah dengan rupiah. Kalau kita dengan rupiah itu kan ada. Kalau sekarang itu mungkin karena pecahan besar dengan pecahan kecil. Kalau zaman dulu ganti model. Jadi uang ini sama-sama dirham, tapi ini api, gambarnya api, ini ku elek misalnya gitu. Atau jadi untuk dapat uang kecil, dan dapat uang kecil itu dinar, dapat apa? Dirham. Jadi jual beli mata uang itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, kawan, hadis ini menunjukkan kepada kita tawaduknya para sahabat. Jadi masing-masing mengatakan, ojo takon aku, takono Baro, dia lebih bagus daripada aku. Baru ditakoni, jangan tanya anak, tanya Zaid. Yani karena dia lebih bagus daripada anak. Dan itu satu akhlak yang agung. Yani pada seorang tulabul ilm, pada seorang yani penuntut ilmu, merasa bahwasanya ilmunya orang lain lebih tinggi. Yani ilmunya, sehingga yani apabila ada orang yang mampu berfatwa selain daripada dia, maka itu adalah satu keagungan, itu adalah satu yani kemuliaan. Yani begitu juga ya kawan, yani kita gitu ya. Yani kalau posisi kita itu adalah murid, maka belajar pada ini, belajar pada itu, belajar pada ini, belajar pada itu, karena yani pertama untuk kita bisa lebih luas cakrawala ilmunya. Yang kedua, yani agar kita itu ilmunya tidak satu garis, ilmunya itu dari beberapa sisi, tapi tetap dengan kaidah semuanya adalah asatidzah, masyayikh atau ulama ahlu sunnah. Kata Abu Ayyub Sakhtiyani beliau mengatakan, orang itu tidak mungkin mengetahui kesalahan gurunya sampai dia belajar kepada orang yang lain. Yang ketiga, ya akan menghindari ta'assub. Yani menghindari ta'assub dalam arti jangan sampai yani muncul penyakit baru, yaitu penyakit ta'assub. Pokoknya guru ini ngomong A, yuk A. Sing rojih pokoknya iki, nggak ada kemungkinan yang lainnya, dan itu satu hal yang fatal. Oleh karena itu, ini satu keagungan bagi seorang guru. Biarkan para murid-murid kita itu belajar ke tempat yang lain, asalkan sesama ahlu sunnah, ini asalkan sama yani ahlu as-sunnah. Wallahu a'lam. Hadis ini ya juga menunjukkan kepada kita, jual beli mata uang itu boleh dengan syarat yadan biyadin. Jual beli mata uang itu boleh dengan syarat kontan, baik sejenis maupun
beda jenis, sejenis dalam artian dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Atau beda jenis, dinar dengan apa? Dirham, dinar dengan dirham. Atau zaman sekarang rupiah dengan real. Gitu ya. Itu syarat utamanya adalah yadan apa? Biyadin, yadan biyadin, kontan. Kalau tidak kontan maka haram, karena itu adalah riba nasi'ah. Antum punya uang 50.000. Jadi kemudian kepingin punya uang apa? Pecahan 10 ribuan. Mengatakan, "Mas, ini punya uang 10 ribuan, 5. Nah, ini uang 50.000. Dia berbatnya. Ada 40. Gimana? 40 10 nanti ya? Oh, ya. 10nya nanti. Akhirnya uang 50 satu pecahan itu, satu lembar antum serahkan sama dia. Antum ambil dari dia 10 ribuan 4. Yang 10-nya nanti sore atau sesuk lah gampang. Koncoyo ngene. Apa hukumnya? Itu haram. Kenapa? Itu riba nasi'ah. Jadi itu riba nasi'ah. Kan enggak jual beli, Ustaz. Lah terus enggak jual beli itu sapa? Tuker. Lah tuker kan basa Serawa. Tuker itu basa Serawa. Jadi antum menyerahkan barang untuk ngambil barang itu jual beli, mau menggunakan bahasa tuker, mau pinjem, mau icul, mau apa, itu kan bahasa kita. Tapi bahasa fikihnya memberi untuk dapat harus memberi, itu jual beli. Itu ini jual beli. Antum ngasih uang dia 50.000 untuk dapat ini 50.000, berarti jual beli, gak ngasih lah kan kayak apa-apa. Jadi itu jual beli, menggunakan bahasa apapun hakikatnya itu adalah jual beli. Kalau ada pecahan 50.000 ambil, kalau nggak ada ya sudah, ini ya sudah, wallahu a'lam. Tapi kalau transaksinya utang boleh. Gimana transaksinya utang? Mas, duit 50.000 nggak pecahan, coba ada 40.000 ya, waduh gimana nih, kasih tau duit itu masukkan lagi, utang wis utang, anak utang 40.000 utang, besok tak bayar, besok tak bayar insyaallah. Akhirnya dia ngasihkan uang ke antum 40.000, akadnya utang, jadi besok kembalikan 40.000, boleh karena akad ini utang. Yang nggak boleh itu jual beli. Yang nggak boleh itu jual beli. Yang tukar kalau bahasa tadi ijol, ya. Itu yang nggak boleh karena itu adalah transaksi jual beli dan itu harus ya dan biat kontan. Tapi kalau transaksinya itu adalah utang, ya utang, ya semacam itu. Dan itu yang ada diskusinya tadi, dialognya antara ini Abul Minhal dengan Bara dengan siapa? Dengan siapa tadi? Dengan Zaid Ibn Arqam. Wallahu a'lam. Perinciannya kita bahas pada fikih riba bi'idzni rabbina tabaraka yani wa ta'ala. Beliau menyebutkan hadis ini pada bab ini hanya untuk menyebutkan dagang yuk dagang, tapi jangan melanggar syariat, jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.